Untuk Anda semua yang sudah mengikuti seri ini dari episode awal, sudah pasti mengerti mengenai bagaimana proses si Luke itu menjadi seorang pembunuh. Karena dari proses perpindahan mental si Luke dari kehidupan masa lalunya, kan terlihat banget ya di sini. Apalagi di kehidupannya sekarang ini, dia sudah bisa merasakan kehangatan manusia normal ibaratnya. Terlebih, misi pertamanya ini dilakukan dengan sangat cepat, namun memiliki makna yang cukup mendalam. Karena asli men, ketika gue menontonnya itu cukup dalam banget. Rasa iba, rasa prihatin itu sangat terasa, walaupun cuma sebentar. Selamat datang di pembahasan anime, dan yang sedang dibahas di sini adalah Ansatsu Kizoku episode ke-9 yang memang asli dalam banget ceritanya di episode kali ini, diakibatkan oleh rasa iba sebenarnya dengan adegan ending yang cukup membuat prihatin dan gak enak gitu ya kasar-kasarnya. Tentu saja merasa sedih juga, walaupun targetnya terbukti orang jahat, tapi meskipun begitu pas ngelihat istrinya sedang menangis meronta-ronta itu dan melihat Luke terkaget juga, jadi agak gimana gitu hati gue yang sedang menontonnya. Memang di episode awal kita tidak melihat ada yang aneh dengan episodenya, karena di awal-awal kita langsung saja dibutakan oleh keadaan Luke yang sedang mau disergap oleh ibunya ketika pagi-pagi sedang bangun tidur. Karena ibunya sendiri orangnya cukup nafsuan ya kelihatannya, karena dia ingin melihat adik kecil Luke bangun tidur di pagi hari. Akibat cerita yang diceritakan oleh Tarte mengenai kejadian mimpi basah yang terjadi di 2 episode sebelumnya. Apalagi si Tarte kan sudah dititipi pesan oleh ibunya Luke untuk menceritakan mengenai apa yang terjadi dengan Luke ketika sedang menjalani tes sebelumnya, terutama untuk melihat perkembangan tubuh Luke setiap harinya. Dan yang masih gue kurang ngerti itu dengan sifat dari ibunya Luke ini ya. Oke deh, dia ini tipe MILF yang cukup menggoda, doyan sama anaknya juga. Kalau dibilang dia ini mainnya incest lah ya, kalau bahasa film biru mah ya. Tapi lama-kelamaan jadi aneh sendiri gue melihatnya. Walau kelihatan nafsuan, tapi tetap ngarahnya ke tipe overprotective gitu. Seperti memberikan atau mencarikan jodoh untuk anaknya si Luke agar dia bisa melihat atau mau menggendong cucu. Jadi membuat gue berpikir keras nih mengenai si emaknya ini. Mungkin saja dia ini masih trauma dengan kematian kakaknya Luke atau anak pertamanya. Mungkin ya. Makanya dia itu agak protektif terhadap si Luke, karena dia belum bisa melihat perkembangan anak pertamanya sampai sebesar Luke sekarang ini. Meskipun ya dia ini bukan target harem, tapi kelakuannya itu yang bikin para penonton dan mungkin pembaca novel juga malah mengharapkan yang tidak-tidak ya. Iya, jujur saja gue juga mengharapkan ya dia juga jadi target harem, tapi ya beda cerita. Nanti terlalu melenceng jauh ceritanya nanti kan. Dan menurut episode lalu, di mana Luke sudah diberikan sebuah misi untuk membunuh salah satu bangsawan yang ternyata bangsawan ini adalah bangsawan yang dulunya miskin dan tiba-tiba menjadi orang kaya karena bisnis haramnya. Dia menjual obat terlarang yang bernama Vixen atau disebut dengan juga sebagai narkoba dan mendapatkan untung besar dari tumbuhan yang menjadi bahan baku utama obat terlarang tersebut. Dan pada saat Luke dan Tarte memeriksa keadaan di kota penyebarannya, mereka menemukan seorang gadis yang menjual barang tersebut dan memancing para penjahatnya keluar untuk menghabisi mereka. Dari adegan ini kita mulai memasuki ranah cerita yang cukup serius ya, karena di sini anak kecilnya sudah pasrah dengan kehidupannya atau memang dipaksakan untuk menjualan obat tersebut yang disamarkan menjadi selai. Lalu ketika ditanyakan alasannya, anak kecil tersebut langsung membawa Luke dan Tarte ke tempat ibunya dan terlihat efek samping dari obat tersebut yang membuat kecanduan dan mudah untuk berhalusinasi seperti obat terlarang yang kita ketahui di dunia kita sekarang ini. Tapi untungnya ibu dari si anak ini bisa disembuhkan agar tidak kecanduan lagi. Namun sayangnya mental si ibu masih menjadi masalah karena rasa pengen untuk memakai obat itu berasal dari mental penderita atau dalam pikirannya. Yang sebenarnya cukup masuk akal, seperti seorang perokok aja kan. Jika mereka mau berhenti itu harus berasal dari pikiran atau mental mereka sendiri. Baru deh bisa total berhenti merokoknya kan. Begitu. Sama seperti kita memakai narkoba. Ketika kamu mau coba berhenti dulu dari pemikiran atau mentalnya sendiri, baru dia bisa berhenti lama-kelamaan. Akibat hal ini, akhirnya Luke dan Tarte sudah mengetahui apa yang terjadi pada kehidupan dan efek samping dari obat terlarang tersebut. Ditambah dengan informasi yang sudah diberikan oleh Maha mengenai target pembunuhan kali ini, jadi sudah dipastikan oleh Luke bahwa sang bangsawan penyebar obat terlarang tersebut harus segera dihabisi atau dibunuh. Ditambah lagi dia juga menjual rahasia militer negara hanya untuk kepentingan pribadinya aja. Dan disinilah akhirnya misi pertama Luke dimulai dengan menggunakan nama Ilik Balor sebagai penyamarannya untuk mendekati sang bangsawan melalui istrinya dengan memberikan sampel barang kosmetik baru sebagai umpan untuk mengetahui muka dan lingkungan target. Ini bener-bener pinter banget sih. Dan sudah sesuai dengan skema jalur untuk misi pembunuhan gitu kan. Apalagi di sini mereka bisa menggunakan sihir untuk mengubah penampilan mereka, jadi bisa lebih cepat dan praktis dalam misi pembunuhan.
Tapi memang sebelum masuk ke lingkungan target, kita malahan mendapatkan sebuah percakapan unik antara Maha dengan Luke ketika sedang di dalam kereta, di mana mereka membicarakan mengenai rasa cinta terhadap Luke, dan di sini Maha cukup merasakan hati ya, dengan terang-terangan bilang kalau dia juga mencintai Luke, dan ketika dia sudah sukses membangun sebuah perusahaan besar yang dibutuhkan oleh Luke, baru deh Maha akan memulai misinya untuk mendekati Luke dan menjadi calon haremnya. Itu sebuah langkah yang cukup panjang dan terperinci sekali gitu ya dalam pembahasannya kan. Mengering-ngeri sedap gitu kalau pas mendengarnya. Tapi untungnya kan, cuman di anime aja yang bisa begini. Kalau di dunia nyata, tidak ada yang begini. Ketika sudah masuk ke dalam bagian akhir cerita di episode ini, penonton sudah bisa langsung diperlihatkan mengenai koneksi yang dilakukan oleh Elik Balot terhadap para bangsawan, terutama dengan istri dari target pembunuhan, di mana hal ini sebenarnya membuat sebuah koneksi antara penonton dan karakter yang cukup dalam, walaupun cuma sebentar, terutama dengan istri dari target pembunuhan. Apalagi kita bisa melihat Luke yang melihat Count dengan istrinya yang bermesraan di bangku itu menjadi sebuah trigger awal untuk penonton juga merasa sedikit iba harusnya, karena kita bisa melihat bagaimana sang bangsawan dengan istrinya sangat menyayangi satu sama lain, yang membuat kita sebagai penonton juga jadi agak nggak tega gitu kan ketika kita tahu bahwa si Count ini akan dibunuh. Namun setelah beberapa hari berlalu, di mana akhirnya tiba saat di mana Luke sudah bersiap untuk membunuh Count dengan sniper sihirnya, di mana hal ini memudahkan Luke dalam pembunuhan jarak jauh. Kita bisa melihat ketika Count berhasil ditembak kepalanya, Luke yang sudah bersiap untuk meninggalkan tempatnya tiba-tiba terhenti dan melihat istri dari bangsawan target berlari berlonta-lonta ke suaminya dan menangis histeris ketika melihat suaminya sudah tiada. Disinilah ya sebuah trigger terakhir yang bikin jelek hati gue juga ketika menontonnya. Apalagi di sini Luke langsung berpikir untuk melihat ke masa lalu, di mana dulu dia adalah sebuah alat dan sekarang dia baru saja mengerti dia ini bekerja untuk melindungi apa yang dia perjuangkan. Jadi dia sudah mulai bisa mengerti mengenai emosi manusia itu sendiri. Lalu ketika melihat Luke yang sedang terpaku diam, Tarte langsung mengambil inisiatif untuk memeluk Luke agar menenangkan hatinya supaya kembali siaga dan tegap kembali seperti normal. Karena sekarang ini kan Luke sudah menjadi manusia yang berbeda dari kehidupannya yang lalu. Itu asli jadi misinya ya sekarang ini adalah misi permulaan yang dilakukan oleh Luke sebagai tanda bahwa dia sudah menetapkan dan menegakkan hatinya untuk berjuang melindungi apa yang dia punya sekarang ini. Jadi kelihatan sekarang ini si Luke sudah mantap dengan tujuannya untuk menjadi seorang pembunuh dari keluarga tua Tade. Oke, itu aja pembahasan gue mengenai Ansatsu Kizoku episode ke-9. Bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini? Tuliskan komentar ya. Dan jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.